Ma, aduh hapunten mah. Hari ini Abi nuju ayah di daerah Cibeusi, Subang, Jawa Barat. Pemandangannya indah dan sejuk sangat terasa di desa ini. Tepangkeun saya Ajis. Kali ini saya akan menjelajahi daerah Subang. Ih, itu lagi pada ngapain ya? Kok pada ngambilin tanaman liar? Buat apa ya? Sampai masuk ke dalam hutan. Kang, teh, panuju narawan. Tales, kamu naon pak? Kamu hiasan. Pak, abi ngiringannya. Wah, ternyata demam pohon talas bukan cuma di kota aja nih. Orang-orang di desa Cibeusi juga mulai ketularan cari talas. Tapi bedanya kalau di sini mencari untuk dijual, bukan untuk ditanam di dalam pot. Hahaha. Semenjak talas menjadi primadona bagi pecinta tanaman, masyarakat di desa punya mata pencarian baru. Setelah selesai bekerja di sawah atau di kebun, mereka sibuk masuk ke dalam hutan untuk mencari talas untuk dijual. Padahal tumbuhan ini bagi para petani kebun merupakan hama. Tumbuhan ini juga termasuk tumbuhan yang tahan banting. Talas tidak akan mati dengan hanya dicabut atau diberi racun tanaman. Tumbuhan ini harus dicabut dari akarnya dan dibiarkan mengering. Bahkan ada yang petani sengaja menaruhnya di tengah jalan agar terlindas kendaraan. Ini nih, banyak nih. Makanya dulu saya sering sekali melihat pohon talas mati di jalanan. Karena memang itu satu-satunya jalan agar talas tidak tumbuh dan berkembang di tanah perkebunan. Tapi sekarang mah sudah langka, uy. Jangankan melihat tumbuhan ini mati di tengah jalan warga, di pinggir kebun pun tumbuhan ini sudah sulit dijumpai. Lihat aja nih, sampai si Teteh mani bela-belain turun ke hutan coba buat cari talas. Hehehe. Abige alim kalah atulah, cari terus. Wah, ada lumayan banyak nih. Lebih alami lagi warnanya. Hijau, seger pisan. Cabut deui ah, jangan disisain. Hehehe. Teh, Pak, bin nyenak seur ya. Kumaha ya sanes? Oh, sanes eta mah salah, eta mah. Sanes. Sayur eta mah. Waduh, panya teh sami. Anu kumaha teh? Sayur. Waduh. Ieu mah tiasa disayur gitu, Pak. Mending nyayur ya, Pak. Hayu, Pak. Wah, ternyata Pak. nu abi mah geuning salah euy. Tapi nggak apa-apa lah, tetap bisa dimanfaatin. Nggak sia-sia ngeluarin tenaga buat ngambil talasnya. Hehehe. Nah, sekarang kita akan bikin lotek. Cuma di sini loteknya agak berbeda. Di sini ditambahin sama batang pohon talas. Penasaran kan? Ayo. Teh, terus gimana ini, Teh? Ternyata nggak sia-sia nih. Talas nuku abi tadi dicandak bisa didamelkeun jadi makanan. Pas banget euy, tenaga sudah habis buat nyari tales. Wah, menu sehat nih kali ini. Lotek. Kalau di Jakarta lebih dikenal dengan nama gado-gado. Makanan yang terdiri dari campuran sayur-sayuran ini memang sudah melegenda di Jawa Barat. Seperti biasa, bahan lotek harus dipotong-potong agar mudah dikukus. Lotek di Subang tidak menggunakan banyak jenis sayuran, hanya terdiri dari kol, labu, kentang, toge, dan kacang panjang. Uniknya di Subang masih suka menggunakan talas sebagai campuran membuat lotek. Selagi saya memotong bahan lotek, Teh Risma langsung menyiapkan bumbunya nih, yang terdiri dari gula merah, kacang tanah, cabai, kencur, dan garam. Setelah selesai, seluruh bahan langsung dikukus di dalam dandang. Nah, kalau ini buat apa, Teh? Kalau di sini biasanya itu untuk obat batuk. Obat batuk? Iya. Oh, ini pucuk daun talas ya? Iya, sama daun Ini talas. gimana caranya? Caranya itu dibubui. Dibubui? Kalau di Sunda mah dibubui. Tahu nggak dibubui apa? Hehehe. Jadi pucuk daun talas dibungkus pakai daun pisang, lalu diletakkan di dekat api hingga matang. Penasaran juga rasanya gimana? Apalagi khasiatnya bagus pisan ieu mah euy. Oke lah, ku abi dibubui teh. Iya mah, sekali damel langsung dapat dua hasil nih.
Oh iya, batang talas jadi yang terakhir nih yang dimasukkan ke dalam panci. Karena jika dimasukkan berbarengan dengan yang lain, talas akan menjadi sangat lembek. Sambil nunggu sayuran matang, bagus juga nih kalau lontongnya dipotong dulu. Jadi nanti tinggal siap makan saja. Wih, ternyata pucuk talasnya sudah matang duluan. Teh, punten, ari ieu tiasa langsung diemam teu? Walau rasanya sedikit aneh, tapi masyarakat desa Cibeusi sejak dulu turun-temurun sangat percaya pucuk talas ini sangat bermanfaat untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Wah, sepertinya sayurannya sudah matang nih. Udah gak sabar nih teh, hoyong nyobian lo tekna. Ayo teh dicampurkan we sadayana. Yakin ieu mah pasti raos pisan. Nah, ini lotek lompong yang sudah jadi. Ayo Pak, kita langsung makan aja Pak ya. Memang pas nih makan lotek di suasana sejuk dan pemandangan alam yang cantik seperti ini. Rasa lotek na raos pisan euy. Terbayar nih lelah abi nu tadi miladan tales. Hahaha. Sekarang kita mau masak sayur lompong. Bahan dasarnya itu dari batang pohon talas. Sekarang langsung aja Teh ya. Ya, Oke, bahan dasarnya apa Teh? ada ikan teri, Ya. ikan asin, sama terasi. Sama terasi. Kalau itu dimasukinya nanti akhir. Oh, ini terakhir. Nah, ini bumbu-bumbunya udah siap Teh. Udah. Langsung gimana ini Teh? Langsung diulek. Oh, diulek. Heeh. Wah, apa rasanya ya batang talas kalau dimasak? Hayu atuh teh, langsung kita masak aja. Sekarang saatnya bagi tugas. Biar talasnya mah abi we nu bersihan. Teteh mah haluskan bumbu aja. Nah, ini udah bener gak Teh? Udah, Bener. Langsung dimasukin ke sini Teh. langsung. Ya, direndam ya Teh ya. Oh iya, pohon talas di daerah Subang lebih dikenal dengan nama lompong. Nah, lompong ini bahasa kerennya Colocasia esculenta. Nah, sekarang tumbuhan talas sedang hits dan menjadi primadona tanaman hias. Tapi jenisnya berbeda loh dengan yang bisa dimakan, namanya caladium atau keladi. Walau masih satu keluarga, ukurannya berbeda ya. Lihat nih, ukuran batangnya aja beda, lebih besar. Jenis lompong nuku abi dipasak mah, iya namanya lompong hideung. Nah, kalau yang warnanya merah dan putih itu mah nggak bisa dimasak, tapi ku abi dicanak uih we nya. Hahaha. Direndam ini biar apa Teh? Biar nggak ada ininya, Getahnya. getahnya. Oh. Jadi biar gak gatel gitu Teh. Oh, iya. Nah, jangan lupa ya, setelah dibersihkan dan dipotong-potong, batang talas direndam agar getah dari batang hilang. Bukan cuma batangnya nih, ternyata talasnya juga bisa dimasak sekalian. Wah, si Teteh juga hampir selesai nih menghaluskan bumbu masakannya. Habis siapkan apinya dulu ya Teh. Waduh, geuning hasupna mending ngeblek kieu nya. Punten Teteh. Biar Teteh nggak bau asap, biar abi we nu masak ya. Pertama biasa nih, bumbu yang sudah dihaluskan ditumis terlebih dahulu. Setelah tercium aroma sedap dari bumbu, baru masukkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan nih bahan utamanya, Masukin deh. batang lompong dan talasnya. Biarkan hingga bumbu menyerap dan talas empuk. Agar rasanya lebih sedap, jangan lupa nih daun serai dan salam masukkan ke dalam masakan. Nah, campuran terakhir nih, masukkan ikan teri, terasi, ikan asin dan gula merah sebagai bumbu penyedap alami. Jangan lupa juga bumbu penyedap yaitu garam dan gula untuk menambah nikmat dari sayur lompong ini. Tinggal nunggu gula larut aja ini mah nih. Mantap euy. Ah, coba dilihat udah matang. Oh, iya. Lihat ya. Akhirnya masakan matang dan siap untuk disantap. Sayur lompongnya sudah jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung kita makan saja.
Ayo teh. Awalnya mah Abi ge ragu nih makan batang pohon talas. Tapi setelah dicoba rasanya ternyata raos pisan euy. Apalagi kalau dimakannya bersama-sama seperti ini, makin nikmat. Walau tumbuhan liar dan bahkan kadang menjadi hama bagi para petani, ternyata lompong mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat mencegah kanker karena lompong mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Selain itu, lompong juga mengandung vitamin B1 yang dapat membantu memproduksi sel darah. Wah, ternyata ada tumbuhan sehat nih di sekitar kita. Hari ini saya bareng Kang Iik mau pergi ke dalam hutan untuk mencari humut. Ayo, siapa yang tahu humut? Humut adalah batang dalam yang terdapat pada pohon aren dan katanya raos pisan cenah euy lamun dimakan. Di daerah Cibeusi memang banyak banget pohon aren yang tumbuh dengan liar. Jadi sah-sah saja nih menebang pohon aren yang belum tumbuh besar seperti ini. Dan yang terpenting belum ada orang yang menyadap niranya. Hayulah langsung kita tebang. Semangkok, semangat sampai mentok. Hahaha. Wah, baru bersihin ijuk aja, meni udah capek pisan kieu euy. Ini injuk yang bisa dipakai itu ya, Kang? Oh, pakai sapu. Oh iya. Selain ijuk, tangkai daun juga dibersihkan agar mudah nanti mengangkat batang arennya. Baru deh mulai menebang pohon arennya. Hayu Kang, semangat nebang arennya. Ini yang kecil aja meni susah nebangnya. Kumaha nu gedenya. Bentar, Bang. Akhirnya roboh juga nih pohon arennya. Waduh, kirain sudah bisa langsung diolah. Ternyata masih harus mengupas batangnya. Wah, mau makan batang aren aja meni susah pisan euy. Letak humut ada di dalam batang pohon aren. Humut merupakan bagian muda dari batang pohon aren. Hayu Kang, kupas terus. Akhirnya setelah perjuangan keras, humut arennya nampak juga nih. Oh, jadi gini bentuknya. Warnanya juga putih bersih. Gue gak nyangka nih, humut ini bisa langsung dimakan. Jadi gak usah diolah juga, ini bisa langsung dimakan. Oke, kita bawa untuk dimasak. Kebetulan Abi meni lapar pisan, tos kukur bukan. Wah, kali ini bahannya cukup banyak nih. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, ketumbar, garam, laos, pala, kunyit, daun salam, dan serai. Dan untuk campurannya ada kacang merah, kacang tanah, jagung, daging sapi, dan juga ikan teri. Wah, meriah euy masakan si ibu. Hayu Bu, dienggalkeun masakna. Sementara ibu membuat bumbu, saya memotong humut yang tadi saya ambil nih. Menurut Ibu Nani, humut harus direndam agar warnanya tidak menjadi hitam karena getah. Walau tidak ada pengaruh ke rasa, tapi warnanya jadi kurang bagus. Setelah diiris, humut direbus agar lebih lunak dan mudah untuk dimakan. Sebetulnya, pahinum ini biasanya dibuat untuk merayakan 40 hari bayi yang baru lahir. Makanya ada beberapa bahan tambahan yang wajib jika membuat pahinum, seperti kacang-kacangan. Wah, sepertinya pahinum rebusnya sudah matang nih Bu. Sudah bisa kita olah nih. Sudah panas nih Bu minyak di penggorengannya. Sudah boleh dong Bu bumbunya masuk ke penggorengan. Beh, sengit bumbu nak meni langsung kecium. Bikin perut langsung auto kosong iya mah. Biar bumbu nggak gosong, masukkan air nih ke dalam penggorengan. Setelah mendidih, pahinumnya dimasukkan nih. Disusul kacang-kacangnya. Dan juga ikan teri yang sudah digoreng. Dan potongan daging yang sudah direbus. Wih, iya masih kan enak pisan ya.
Jangan lupa santannya nih, biar makin gurih pahinumnya. Jangan lupa daun salam biar makin ciamik rasana. Nah, sekarang tinggal nunggu bumbu meresap dengan sempurna. Akhirnya pahinumna udah matang, euy. Udah nggak sabar nih pengen nyicipin, Bu. Udah lapar juga, euy. Kalau dipikir-pikir ku Abi, pahinum adalah masakan termahalnya karena harus mengorbankan satu pohon aren untuk diambil humbutnya. Luar biasa. Mahinumnya udah jadi nih, saatnya kita makan. Gak pakai lama lagi ya. Ayo, Ya. ayo Bu. Nih, Wah wah wah, sesuai dugaan. Rasana meniraos pisan. Gurih, manis, pedas, campur semua jadi satu. Dan pas banget, makanya pas perut lagi bener-bener lapar. Saya juga sangat beruntung nih bisa mencicipi makanan yang hanya ada saat acara 40 hari anak setelah lahir. Oh iya, ada yang unik nih tentang pahinum. Kabarnya makanan ini akan terasa hambar jika sebelum 40 hari orang tua dari sang anak sudah melakukan hubungan suami istri. Wah, unik ya. Memang lahir dan besar di negara yang penuh dengan ragam kebudayaan dan adat sangatlah menyenangkan. Suasana desa Cibeusi memang indah nih. Hamparan tanaman padi benar-benar memanjakan mata. Pokoknya jika teman-teman sedang ke daerah Subang, jangan lupa mampir ka dieu nya. Pokoknya seger pisan lah. Wah wah wah, itu nuju naonnya? Bu, bade ka mana? Tambian. Naon mi tambian teh? Mimitian. Oh, punten ku abdi dieu nya di Bantosan. Mangga mah. Wow, rupanya ada yang mau tanam padi ketan nih. Biasanya warga di sini akan melakukan ritual kecil sebelum proses tanaman padi. Wah, asik euy, abi ngiringan ah. Penasaran kumahanya prosesna. Mangga Pak, di palih mana ieu teh, Pak? Oh, palih dieu. Kade, Pak. Aduh. Nah, saya sekarang lagi bersama dengan warga Desa Cibeusi yang akan sekarang melakukan tradisi ritual mitambian, yaitu ritual sebelum penanaman padi. Dengan penuh kehusuan, sang kuncen pun memulai ritual dengan membakar sabut kelapa. Sebagai simbol ritual mitembian tandur dimulai. Doa-doa pun dibacakan oleh sang juru kunci. Pada intinya memang meminta kepada Yang Maha Kuasa agar proses menanam berjalan dengan baik dan hasil panen nanti bagus serta melimpah. Sudah, Pak. Atos. Oh, ieu dikamanakeun deui, Pak? Kami atos. Sanak deui ka ditu. Oh. Siap, Pak. Jadi ritual ini sudah beres. Sekarang kita akan langsung penanaman padi. Saatnya menanam padi. Wah, si ibu mah menitos lihai pisan euy katingalina. Walau nggak ada penggaris tapi bisa lurus dan rapi. Nah, jadi masyarakat sini menyebut penanaman padi ini dengan istilah kata tandur. Jadi tandur itu bisa diartikan tanam sambil mundur, gitu. Aduh. Ma, aduh hapunten, Ma. Hampura nyamanya. Waduh, karena menanamnya mundur dan karena asiknya menanam, gak melihat nih ada emak di belakang. Hapunten ya mak, maaf teu aya kaca spiona soalna. Kayaknya habis ini enak nih kalau buat makanan khas Cibeusi dengan bahan dasar ketan. Udah mulai lapar nih soalnya. Nah, sekarang kita akan membuat makanan dari ketan. Nah, untuk nama makanannya apa teh? Bola-bola ketan. Lihat nih, bahannya juga simple. Cuma ada beras ketan putih dan hitam, tambah garam. Lalu untuk isiannya ada serundeng sama rawit. Tapi mudah-mudahan buatnya juga sesimpel bahannya ya. Hehehe.
Mula-mula beras ketan putih yang sudah direndam semalaman dikukus terlebih dahulu. Jangan yang hitam dulu ya, nanti warna beras putihnya jadi berubah semua. Apinya tetap dijaga ya, agar beras ketannya matang dengan merata. Selagi menunggu ketannya matang, Abi sareng Teh Rika menyiapkan bahan isiannya ya. Sebenarnya mah isiannya bisa divariasikan apa aja, kumaha kahoyong. Dan kalau mau polosan tanpa isi juga sudah enak loh. Pokoknya mah kumaha selera we nya. Bata, pamit terus ngabata. Oh, iya. Terus siap di kari terus dikukus di. Jadi gentos sekarang dulu tinggal diangkat aja. diangkat aja. Wah, ternyata sama kayak proses ngopak nih. Sebelum beras ketan benar-benar matang, harus diangkat dulu untuk diaduk dengan air dan diberi garam. Di sini nama prosesnya dikari. Ayeuna wae make iya. Ya. Oh, dimasukin lagi teh. Oke, siap teteh. Beras hitam masuk kukusan. Ya. Abi mah mantosan ngaduk we nya teh. Jangan lupa dikasih garam biar gurih. Sebenarnya mah bisa dicampur parutan kelapa, tapi nanti ketannya tidak bisa tahan lama dan mudah basi. Jika itu mah atau ngabata urang kari deui itu. Oh, nu ya. Nah. Iya. Oke, giliran yang hitam diangkat, dikari dan diberi garam. Nah, biar matangnya bareng, ngukus ketannya juga bareng nih. Tapi yang ketan hitam di bawah ya, agar ketan putihnya tidak berubah warna. Nah, supados henteu tercampur dina kukusan, dipasi pembatas daun pisang. Si teteh mah meuni cemerlang euy idena. Wah, sepertinya ketannya sudah matang nih. Saatnya membentuk ketan sesuai selera. Jangan lupa isiannya ya teh. Akhirnya jadi nih bola ketannya. Ih, pokoknya mah teh sabar hoyong mam deui teh. Nah, ini bola-bola ketan yang sudah kita buat tadi. Saatnya kita makan. Silakan teh. Akhirnya ini dia yang sudah ditunggu-tunggu Tita tadi. Bener kan? Rasanya meniraos pisan. Ditambah pemandangan desa Cibeusi yang bikin saya tambah semangat melahap si bola ketan. Oh iya, bola ketan tos aya di zaman baheula saat masa penjajahan. Makanan ini biasa dibuat oleh masyarakat untuk mengganjal perut. Tapi kini bola ketan dapat dimodifikasi dengan diberi isian di dalamnya. Nah, ada satu lagi rahasia nih. Jika ingin lebih nikmat, bola ketan yang sudah dingin dapat dihangatkan dengan cara dibakar. Selain rasa, aroma dari bakarannya juga membuat bola ketan semakin raos pisan. Abi ayeuna masih aya keneh di desa Cibeusi. Kali ini akan masak makanan khas dari Subang. Bahannya mudah sekali nih, hanya menggunakan beras ketan, buah naga dan kunyit untuk pewarna, garam dan minyak sayur. Hal pertama yang dilakukan adalah mengukus beras ketan. Sambil menunggu beras dikukus, Abi dan Teh Cuncun menyiapkan bahan pewarnanya. Bahan alami memang selalu dipilih warga Cibeusi untuk pewarna makanan. Nah, gening tos kedah diangkat teh, kan belum matang. Oh, jadi saat setengah matang beras diberi garam dan diaduk hingga rata. Ini agar si beras ketan menjadi lebih mantap rasana. Siap teh, laksanakan. Setelah merata, beras kembali dimasukkan ke dalam dandang untuk kembali dikukus hingga matang. Aduh, repot pisannya teh. Nah, itu teh berapa lama matangnya teh? Paling 30 menit. 30 menit. Oh ya. Setelah matang, ketan ditumbuk hingga terbentuk adonan. Kalau urusan menumbuk mah, biar Abi we teh nu ngerjakeun. Wah, ternyata nggak gampang numbuknya. Kebayang nih ibu-ibu di sini jika membuat opak. Opak merupakan makanan wajib saat ada hajatan di daerah Subang.
Biasanya satu kampung akan membuat opak bersama-sama 1 minggu sebelum acara dilaksanakan. Lalu opak akan dikumpulkan dan diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan acara. Wah, memang kalau di daerah saya gotong royongnya masih sangat terjaga. Oke, setelah adonan opak halus, Abi sareng Teh Cuncun akan membaginya menjadi 3 bagian. Dan 2 adonan akan diberi warna alami yang tadi sudah dibuat. Jangan lupa nih, saat mengaduk adonan opak, tangan harus diberi minyak sayur agar tidak lengket. Setelah warna merata, saatnya pembentukan opak. Awas, jangan terlalu tebal ya, biar nanti dijemurnya cepat kering. Ternyata prosesnya gak sesimpel bahannya, lumayan agak susah. Setelah dicetak, opak diletakkan di wadah yang bernama nyiru untuk dijemur. Opak udah siap dijemur. Beda banget ya teh. Punya teteh sama yang punya saya. Yang teteh rapi, bagus. Kalau yang saya ya kayak gini. Nah ini yang udah kering nih. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita Langsung dibakar. mau dibakar. Wah, masih lanjut prosesnya euy. Menilila pisannya. Bakarnya juga nggak bisa sembarangan nih. Harus hati-hati, harus sabar membolak-balik opak agar opak matang maksimal. Akhirnya jadi juga deh opak ketan khas Subang nih. Nggak sabar hoyong nyicip euy. Nah ini nih opak yang sudah jadi biasanya di sini dimakan sama tape ketan hitam. Wah, gak sia-sia perjuangan Abi ngadamel opak dengan sangat sabar. Ternyata terbayar. Perpaduan rasa opak sareng tape na meni ngeunah pisan. Tradisi ngopak memang sudah ada dari dulu. Selain membuat warga saling peduli satu sama lain, tradisi ngopak satu kampung juga dapat mengukur nilai seseorang. Jadi jika yang punya hajat tidak baik terhadap tetangga, maka tetangga yang akan membantu membuat opak pun sedikit atau ala kadarnya aja. Wah keren kan? Hanya dari membuat opak kecil aja bisa terlihat ya bagaimana karakter seseorang. Mantap pisan euy.